Yo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Juragan Gurah. Hari ini kita mau review tentang settingan apabila teman-teman tidak punya lahan luas di rumah tapi kepingin pelihara kura. Dan tentunya biasanya yang begini ialah yang pingin punya berbagai jenis atau banyak jenis tapi lahan tidak cukup, mau naruh di akuarium juga sudah tidak muat. Nah, hari ini kita coba bahas gimana cara mensiasatinya, gimana apabila punya lahan sempit atau tidak punya lahan tapi kepingin punya atau mengoleksi kura-kura dengan berbagai jenis atau dengan jumlah yang tidak sedikit. Karena saya juga punya lahan yang kalau mau dibikin kolam sudah terlalu banyak kolam di rumah, juga sayang. Tapi kepingin punya lagi lahan, saya kepingin punya lagi tempat atau media yang dijadikan untuk sarana pembesaran buat baby kura yang lagi project buat saya besarkan. Oke, saya akan tunjukkan space-nya atau lahannya. Ya, ini space ukurannya sekitar ada 3 meter, lebarnya sekitar 1 meter di sini. Cuma kalau saya bikin lagi kolam di sini sudah terlalu sempit ya. Artinya nanti tidak leluasa karena punya anak kecil juga. Jadi kalau mau dibikin kolam space untuk anak-anak bermain kurang. Tapi kepingin ngakalinya gimana, ada lahan di sini atau ada wadah di sini yang digunakan buat pembesaran kura-kura ya. Sekitar kalau mau dibikin ambil separuhnya berarti sekitar 50 cm atau setengah meter, mungkin dengan yang bisa disesuaikan adalah panjangnya sekitar 2 meter. Nah, ini dia jaraknya di sini yang saya kepingin gunakan buat settingannya. Nah, terus kemarin sempat lihat ada satu postingan di KPKI ya, tentang media yang bisa dijadikan buat wadah, dan ini juga termasuk menginspirasi. Lalu coba saya cari di sekitar sini karena biasanya emang yang seperti ini agak susah dapatnya. Jadi coba saya tanyakan di grup jual beli umum ya, dan ternyata ada yang ngasih info, dan media tersebut adalah yang mana. Tetap stay tune di channel Juragan Gurah. Oke, media yang ingin saya review ialah ini ya. Nah, ini dia. Ini ada wadah plastik, ukurannya sekitar 60 cm kali dengan sekitar 30-an cm. Ini kemarin terinspirasi dari salah satu postingan di KPKI. Hanya saja ya beda ukuran, di situ postingannya sekitar 1 meter kali 30 kali berapa tingginya saya lupa. Itu ukuran dengan ukuran segitu itu sebenarnya bisa dipakai buat breeding. Dengan ukuran segitu sebenarnya bisa dipakai buat breeding untuk jenis kura-kura yang size-nya kecil ya, induan-induannya size-nya kecil. Contohnya saja seperti sitting pot, Hasselback. Lalu juga Peleobudusa subgrupa, itu size kecil induannya sekitar 15 cm. Jadi bisa menggunakan wadah-wadah seperti ini ya. Tinggal disetting atau dikemas kalau teman-teman juga sekalian mau breeding ya. Tidak hanya sekedar untuk koleksi kura-kura, tinggal disetting supaya bisa dimaksimalkan buat tempat breeding kura-kura dengan yang induannya size kecil. Jadi emang ada beberapa jenis-jenis smoke atau mood turtle itu size-nya kecil induannya. Lalu juga ada jenis-jenis lain, ada juga tidak terlalu besar. Sebenarnya bisa diakali juga dengan wadah, yaitu
fiberglass ya. Hanya saja biasanya ini top out harganya yang terlalu jauh. Saya sempat nanyakan untuk ukuran segitu, misalnya minta 1 meter kali 30 cm itu sudah sekitar 1,5 juta ya. Atau juga ya fiberglass yang sempat diposting yang buat settingan kura-kura, emang setting buat kura-kura itu harganya juga ada berapa juta gitu. Jadi agak sayang ya kalau mau beli wadah seperti itu dengan jumlah uang yang segitu, karena bisa dibeli uang yang bisa beli buat indukan. Jadi emang bagaimana caranya mencari yang ekonomis buat kita atau kita setting untuk breeding kura-kura. Nah ini dia. Jadi kebetulan ada, jadi saya ambil 2 sekalian. Nah, terus pertanyaannya, ini mau dipakai buat apa? Oke, sebelumnya kita harus isi air dulu dan kita lanjutkan dengan apa sebenarnya mau di setting di sini. Oke, airnya sudah kita isi teman-teman. Terus sekarang kita mau, karena settingannya odol dan tidak aneh kok tidak dikasih dredongnya, karena tujuannya ditaruh di odol kan supaya mereka bisa berjemur, kura-kura bisa berjemur ketika ada cahaya matahari. Maka harus disetting media untuk dredongnya. Nah, sini saya hanya gunakan ini pecahan keramik ya, potongan keramik, lalu juga ada ini ya. Kita akan setting ini. Jadi sudah, jadi dari sini berjemur di sekitar sini, karena memang bagian yang kena cahaya mati dari sini ya. Jangan semuanya dikasih cahaya matahari, karena nanti kalau airnya terlalu panas, maka untuk kura-kura emang tidak membahayakan, apalagi untuk jenis-jenis yang 10 cm, apalagi jenis silinder malah mereka berjemur. Hanya saja saya di dalamnya juga akan menaruh anakan ikan ya. Fungsinya untuk asupan makanannya di dalam sini ya. Jadi kalau mau ditaruh indoor kan ikannya kan kurang ini ya, kadang mati di taruh indoor, apalagi tidak digunakan oksigen. Jadi saya kepingin bikin settingan natural di sini, tambahkan juga ada tanaman airnya, ada ikannya, ada kura-kuranya. Jadi kita kepingin nge-push supaya cepat gede dengan diberi asupan ikan, dan tidak mau ribet ya, artinya tidak mau rutin ngasih nanti. Jadi kasih aja cuma jumlah banyak, nanti kalau habis baru diisi lagi. Nah, supaya ikannya juga tetap bertahan, maka kita harus setting airnya jangan sampai terlalu kena panas supaya tidak. Oke, sudah. Sekarang yang sebelahnya lagi. Oke, sudah juga. Sekarang kita akan masukkan apa nih yang duluan nih. Oh, kita akan masukkan ikannya dulu deh kalau gitu.
Oke, akhirnya selesai juga persiapannya. Tinggal masih ada persiapan lagi yang belum. Tapi ini rencana mau diisi buat nah ini dia. Mau diisi buat si Castaneus. Saya sudah saya keep sekitar 3 bulanan ya. 3 bulanan sudah lumayan, size-nya sekitar 7 cm. Nah, cuma sama ini saya pisah. Saya pelihara di wadah seperti ini. Awalnya di baskom, terus di wadah seperti ini. Kenapa nggak disatuin? Nah, nanti akan ada konten sendiri kenapa pelihara Castaneus nggak disatuin. Cuma untuk dengan kondisi seperti ini akan saya gabung. Karena saya punya 3 baby Castaneus. Nah, dia. Nah, ini bukan size baby lagi, sudah masuk jupe ya. Ukuran remaja. Nah, ini lihat. Warnanya masih cakep. Resikonya kalau kita pelihara outdoor seperti ini ya siap-siap warnanya akan jadi hitam. Tapi nggak apa-apa, yang penting kura-kuranya sehat, karena memang targetnya buat dijadikan indukan juga. Kita akan masukkan. Oke, tunggu di konten selanjutnya kenapa peliharanya Castaneus harus dipisah. Oke, terus persiapannya sudah, kura-kuranya sudah, tinggal finishing. Finishing ialah memasukkan, nah ini sudah ada tanaman air di bagian akhir. Ini fungsinya untuk memberi makan si ikan-ikan kecil ya. Jadi dia ada asupan makanan dari tanaman air tersebut. Kasih sedikit aja, tinggal lama, karena biasanya makin lama makin gede. Makin banyak. Selama dia kena matahari dia akan tambah banyak. Ini juga fungsinya sebagai buat asupan makanan buat yang kecil, buat anakan ikan ya. Bisa juga dijadikan buat pelindung dari sinar matahari kalau misalnya nanti tanpa tahu-tahu nanti terik banget ya, panas banget, sehingga ini di bagian bawahnya dia bisa juga untuk bikin sejuk di dalam airnya, jadi tidak terlalu panas. Karena yang nanti yang kasihan kalau terlalu panas ialah ikannya. Oke, sudah cukup persiapannya. Oh iya, sebenarnya masih ada satu persiapan lagi buat ini, yaitu ialah penutup ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau hujan ketika outdoor ini akan penuh, maka nanti kalau penuh kura-kura bisa loncat ke luar. Maka kita harus kasih finishingnya, yaitu kawat ram ya. Kawat ram kita udah kasih tutupnya di atas ini, supaya nanti kalaupun penuh, ya ampun lah, kalaupun yang lari mungkin ikan, tapi kura-kuranya tetap ada. Oke, jadi nanti kita akan tambahkan lagi kawat ram buat di bagian atasnya. Oke, untuk bak yang warna kuning, oh ya, ini untuk bak kenapa dipilih warna kuning sama merah? Ini supaya kura-kuranya kelihatan. Karena kalau kita milih warna gelap, misalnya biru atau bahkan hitam, nanti tidak terlalu kelihatan. Kan warnanya mempengaruhi dasarnya ya. Jadi kalau dasarnya terang kayak gini, masih bisa terlihat dari atas. Dan juga kalau jernih airnya apa tidak kelihatan kalau pas medianya berwarna cerah. Oke, kita lanjut persiapan buat tempat yang satunya. Oke, sebenarnya ini mau disetting buat apa namanya, tiga ekor quarter baby yang saya pelihara. Hanya saja kayaknya makin gede lagi sudah. Tahu di kolam
yang dalam ya, yang gede. Jadi biar saya biarin aja. Jadi yang mau ditaruh di sini ialah si YB ya, YB kinclong nih. YB si kinclong, YB kinclong ini sama si ini juga. Nah, ini juga size-nya agak kecil. Kalau mau ditaruh di kolam yang gede terlalu kecil ya. Khawatirnya nanti kalau ditaruh di sana, kalau pas buang air dia masuk ke dalam pipa. Jadi kita taruh di sini aja dulu sampai dia size-nya nambah, baru kita pindahkan ke kolam besar. Nah, masalahnya nih, sayang sebenarnya nih, lihat warnanya. Warnanya kuning bagus. Kalau ditaruh di kolam outdoor atau di setting seperti ini, maka jadinya bulu, jadi hitam. Tapi nggak apa, karena yang penting cepat gede dan juga sehat. Oke, kita taruh. Teman-teman, seperti itu persiapannya. Teman-teman, kalau yang ada yang kepingin buat breeding dengan memanfaatkan media seperti ini bisa, tapi carikan lagi yang lebih besar ya. Yang ini yang saya punya sekitar ukuran 60 x 30. Teman-teman bisa gunakan yang ukuran 1 meter atau juga yang lebih dari 1 meter, 1,5 mungkin. Nah, bisa digunakan. Oke, kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, like di bawah dan juga berikan tanggapannya di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di next video. Salam satu gerak banyak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada putih, suara damer, ini lobeli. Nah, ini dia, oke dia. Oke, saya ulangi. Untuk syaratnya Gifu yang pertama adalah, yang pertama share video ini ya, share video ini, lalu berikan komen dari video hybrid AST dan CST ya, sampai dengan video terbaru, sampai nanti di 10.000 subscriber. Teman-teman komen dari video itu, saya ngitung ya. Lalu isi komen adalah inti dari apa yang saya sampaikan ya, jadi tidak hanya komen yang asal. Lalu untuk komen, teman-teman harus menambahkan 3 nomor HP-nya teman-teman. Jadi misalnya pertama misalnya nomor HP-nya sekian, ambil 3 digit belakangnya, 3 digit belakangnya baru isi komennya ya. Jadi nanti saya data berdasarkan nomor HP-nya, baru 3 digitnya, baru nanti komennya apa ya, supaya nanti yang menang ketika dihubungi nomor HP-nya sesuai. Oke ya, itu dulu. Yang masih bingung silahkan komen di kolom komentar. Oke, ketemu di hasil pengumumannya di 10.000 subscriber.